Shalom, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat kita mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Mari saudaraku, kita siapkan seluruh kehidupan kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita berikan sikap yang terbaik. Kiranya saudara tetap mengikuti ibadah dari awal hingga pada saat selesai nanti. Sama-sama kita memuji Tuhan, kita katakan, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesonai hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kasih kuasa-Mu, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sekali lagi, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Katakan kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian dari awal, kita sama-sama katakan, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Katakan kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku.
sepanjang hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, Kau ku sembah Tuhan. Buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu bagi kami, bagi lepas pribadi, Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau sangat baik. Sepanjang hidup kami mau menyembah Yesus, sepanjang hidupku, Oh yang layak disembah. Kami mau bermasyhur bagi-Mu, biarlah pujian kami hanya menyembah Tuhan, memuliakan nama-Mu. Kau baik bagi kami ya Tuhan. Katakan kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Yesus, sepanjang hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus, sepanjang umur hidup kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sepanjang umur hidup kami mau memuji-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini ya Yesus. Mohon kekuatan daripada-Mu. Kami mohon Kau berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan Yesus. Kau sertai kami Tuhan. Buat anak-anak-Mu yang sedang menyaksikan ibadah ini Tuhan Yesus, di mana mereka berada Tuhan, jamahan-Mu, Kau berkati mereka Tuhan Yesus. Meskipun pada saat ini masih dalam ibadah online Tuhan, kami percaya berkat-Mu tetap kami dapat rasakan lewat ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Kami berdoa dan kami bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan saudaraku. Apa kabarnya kita pada saat pagi hari ini? Kita mau memuji Tuhan, kita mau lebih lagi memuliakan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Katakan seindahnya pelangi, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang terindah.
pegang. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, dan bumi pun bergoncang. Engkau yang setia menjagaku selamanya. Katakan sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidup. Darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidup. Dalam hatiku hanyalah untuk. Sebab begitu besar kasih Allah kepada kita ada pada saat sampai hari ini, Allah, sebab karena kasih-Nya. Mari saudaraku, dari awal kita jadikan pujian ini, kita katakan seindahnya pelangi. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, dan Kau yang terindah, hanya Yesus yang terpegang, hanya Kau yang terpegang. Walau badai menghadang dan bumi bergoncang, Kau yang setia menjaga kita selamanya, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidup. Dengan darah-Mu tebus dosa. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidup. Genap hatiku hanyalah untuk. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidup. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidup. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sebab hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Dengan Tuhan, mari kita jadikan pujian ini, saudaraku. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidup sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, itulah Kau. Katakan Yesus Kau Raja dalam hidup, berkuasa jaya selamanya. Hanya Kau sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
Kalau sedikit pujian ini kita katakan tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan, sebab Dia terus memegang hidup kita, saudaraku. Tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa jaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan, ya, sampai kemuliaan selamanya. Biarlah kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya kita mengakui pengakuan iman rasuli kita. Bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama kita nyanyikan pujian, kita katakan firman-Mu, ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Sekali lagi, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Katakan Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidup
Katakan Yesus, Yesus, aku cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku, engkaulah jaminan, engkaulah jaminan hidupku. Sesaat pada hambanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini kami datang kembali ke hadirat-Mu, memuji memuliakan Engkau lewat ibadah online GKTI Raja Daud ini. Tuhan yang berkati kami di tempat masing-masing, hamba-Mu berdoa buat jemaat sekalian, majelis, keluarga, rekan-rekan dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah ini, kiranya Tuhan berkati selalu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan dosa ini, agar apapun yang hamba-Mu sampaikan adalah suara daripada-Mu. Begitu juga dengan jemaat yang mendengar di rumahnya masing-masing, di tempatnya masing-masing. Kiranya Tuhan berkati dan Roh Kudus yang berotoritas penuh dalam penyampaian firman ini, agar kami serius mendengar firman ini, belajar firman ini, dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, dimuliakan, ditinggikan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus dan perantaraan Roh Kudus, kami siap menyambut kebenaran firman. Amin. Shalom buat kita semua. Selamat hari Minggu. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Februari. Februari memang bulan yang sangat singkat, dan ini adalah minggu terakhir. Dan seperti yang saya katakan di minggu lalu, kita akan menyelesaikan perikop Markus pasal 7. Mari kita akan lanjutkan eksposisi kita. Saya harap jemaat serius mendengar dan mendalami firman ini. Mari buka Alkitab kita, Markus pasal 7, ayat 35 sampai 37 yang akan kita selesaikan. Tapi saya akan kembali mengulang atau merefresh mulai dari ayat 34. Kita sudah belajar di minggu lalu bahwa ini perikop tentang Yesus menyembuhkan seorang yang tuli dan juga gagap, ya. Di sana memakai kata mogilalon yang kita pelajari di minggu lalu, di mana kata mogilalon itu hanya ada sekali di Perjanjian Lama dalam terjemahan Septuaginta di Yesaya pasal 35 yang menunjuk akan ada keselamatan dan pembebasan dari Mesias kepada bangsa-bangsa asing atau non-Yahudi. Nah, coba kita perhatikan kembali di ayat 34 supaya kita merefresh alur ceritanya, Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan sekalian, dan kita melihatnya lebih dalam lagi. Jadi saya harap teman-teman yang di rumah tetap mencatat dan melihat ayat ini lebih jelas lagi. Perhatikan ayat 34, kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, yang artinya terbukalah. Minggu lalu kalau teman-teman mengikuti, Bapak Ibu Saudara mengikuti, saya mengingatkan untuk membaca teks ini, ayat ini, kita harus kritis. Kenapa? Buat apa Yesus mengucapkan atau berteriak mengatakan Ephata kepada si tuli dan gagap? Karena kalau dia tidak bisa mendengar, seharusnya sebagaimana seorang penyembuh gitu ya, atau tabib kalau sudah mau menyembuhkan orang yang sakit, bisa saja Yesus langsung menyentuh atau menepuk badannya, menepuk pundaknya. Misalnya, sudah dipegang nih kan, lidahnya kan yang kemarin, telinganya juga kan, lalu Yesus menengadah ke langit, menandakan adalah mujizat ini dari surga, dari Sang Pencipta, yang di atas tempat tertinggi. Dia menarik nafas, menunjukkan kepedulian, rasa belas kasihan, dan bisa saja dia langsung bilang, tepuknya gini, udah terbuka, ngomong. Bisa dong? Bisa. Ngomong ya sekarang. Udah bisa kan? Udah bisa dengar kan? Bisa. Tapi kenapa dia mengatakan Ephata, yang saya katakan ini adalah bahasa Aram, be open. Terbukalah, karena ini adalah kuasa perkataan Yesus yang sama dengan
firman Allah. Perkataan Yesus dalam menyembuhkan, yang kalau kita lihat dalam Injil Markus, itu sama dan mengingatkan kita kepada kuasa perkataan firman Allah di dalam perjanjian lama. Nah, ini yang menarik. Sama seperti Yesus menyuruh si lumpuh, bangun, angkat tilammu, dan berjalanlah. Selalu ada kuasa atau perkataan ilahi di dalam mujizat dan penyembuhan Yesus Kristus. Itulah maksud kenapa Yesus mesti berteriak, Ephata, yang artinya terbukalah. Nah, sekarang kita lanjut ayat 35-nya, Bapak Saudara. Perhatikan ayat 35. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Langsung terjadi dua mukjizat terhadap orang yang memiliki dua penyakit ini. Terbukalah telinga, seketika itu terlepas pengikat lidah. Dalam proses penyembuhan yang dilakukan Yesus, dan kita melihat Injil Markus sudah sampai pasal 7, di mana begitu banyak kesembuhan mujizat yang dilakukan. Apa yang menjadi ciri khas mujizat Yesus, Bapak Ibu Saudara? Satu kata, seketika. Nah, itu dia. Ini selalu saya katakan berulang-ulang di dalam setiap perikop mujizat yang dilakukan Yesus. Selalu ada kata seketika. Langsung, instan, tanpa proses. Begitu kata Ephata dikeluarkan, maka si bisu dan si tuli langsung bisa apa? Berkata-kata dengan baik. Dari tidak bisa ngomong, dari tidak dapat berkata-kata dengan baik, dan sekarang dia bisa ngomong dan berkata-kata dengan baik. Mujizat yang instan dan seketika. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara perhatikan kalimat berkata-kata dengan baik. Kalimat akhirnya, dia 35 ya. Berkata-kata dengan baik. Ini penting. Kenapa? Di dalam pemahaman dunia medis, di dalam pemahaman dunia kesembuhan, baik budaya kuno maupun di zaman kita, kalau orang yang tidak bisa berkata-kata, ya, bisu atau mogilalon, itu ada tahap penyembuhannya, Bapak Ibu Saudara. Ada tahap penyembuhannya. Kenapa? Karena selama ini dia nggak pernah dengar orang ngomong. Dia tuli. Dia nggak pernah mendengar kosakata orang mengomong. Kata-kata yang banyak dia nggak pernah dengar. Kosakata ya. Tetapi di sana dikatakan langsung dia berkata-kata dengan baik. Inilah mujizat. Ya. Mujizat itu melampaui akal dan pikiran, melampaui ilmu pengetahuan dan kehidupan nyata yang kita alami. Di mana-mana dalam setiap penyembuhan ada tahapnya. Nah, itu yang perlu kita tahu ya. Mau kemarin ada ketika Yesus menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, semua ada tahap. Begitu juga ketika dia menyembuhkan si bisu. Tapi di sini dikatakan si bisu langsung lancar ngomong dan juga langsung jelas mendengar. Ini yang saya maksud tadi dengan kata Ephata, bagaikan firman Allah yang menciptakan atau menjadikan segala sesuatu. Maka dengan instan dan seketika, si bisu dan si tuli langsung sembuh. Tidak perlu ada proses, tidak perlu ada tahapan-tahapan, tidak perlu ada treatment-treatment khusus, gitu ya. Kalau orang kan baru sembuh itu misalnya di zaman kita, Bapak Saudara, minimal bolak-balik rumah sakit dulu, ya kan? Harus ada tahap penyembuhan, ada obat yang baru dikasih dokter, harus ada terapi lagi, tapi ini tidak. Dikatakan seketika. Nah, makanya untuk memandang fenomena di zaman sekarang, kalau Bapak Ibu Saudara lihat media sosial di zaman kita sekarang, banyak hamba Tuhan yang mengedepankan atau memamerkan pelayanan mujizat kesembuhan. Betul ya? Tapi lihat saja ciri khasnya. Betul nggak itu yang sama dengan Alkitab atau Yesus lakukan? Biasanya yang kelihatan atau ditampilkan di media tidak instan. Selalu ada kata-kata setelah pendeta ini menjamah jemaat yang sedang sakit, entah apapun sakitnya, selalu ada pertanyaan dan kata-kata, bagaimana perasaan ibu? Bagaimana perasaan bapak? Langsung jemaatnya menjawab, sudah mendingan sih Pak Pendeta. Wah, misalnya yang tadi sakit tangan langsung digoyang-goyangkan ya tangannya gitu kan ya. Yang sakit lutut atau tidak bisa jalan langsung digoyang. Sudah mendingan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Alkitab tidak pernah mencatat sudah mendingan. Sudah baikan. Menuju proses sembuh. Nggak ada.
seketika itu. Karena kalau mendingan dan masih proses sembuh, bagusan saya ke dokter, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak akan datang ke pendeta. Bagusan saya terapi. Bagusan saya minum obat. Karena sama tujuannya, proses sembuh. Makanya hati-hati. Kita harus cerdas sebagai jemaat Kristen untuk memandang fenomena-fenomena mujizat yang ada di zaman sekarang. Kita perlu iman untuk melihat itu. Dan kembali ke Alkitab, melihat bagaimana praktek pelayanan Yesus yang sangat luar biasa dalam menyembuhkan dan membuat mujizat. Dengan kata, seketika itu. Sembuhlah itu. Markus selalu menggunakan kata, seketika itu. Sangat luar biasa. Nah, sekarang kita lanjutkan ayat 36. Perhatikan ayat 36, Bapak Saudara. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya itu. Menarik. Coba kita pelan-pelan ya, bacanya ya. Kalau eksposisi itu harus pelan-pelan, Bapak Ibu Saudara. Menggali dan mendalami teks. Coba lihat kalimat awal dia 36 ini. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Ini adalah suruhan atau perintah yang gila bagi saya. Gila. Saya akan katakan gila. Kenapa? Dari ayat 32 sampai 34, nah sekarang kita perhatikan susunan teks ya. Dari ayat 32 sampai 34, kita mendapat profil orang yang berpenyakitan dibawa keluarganya. Dan profil orang berpenyakitan ini adalah tuli dan gagap, tidak bisa ngomong. Ayat 32 sampai 34. Oke, di dalam perikop ini. Dan ayat 35, tepat di atasnya, kita baru saja mendapatkan teks di mana Yesus menyembuhkan orang yang gagap ini sehingga dia bisa berkata-kata dengan baik. Perhatikan, dari tidak bisa ngomong, akhirnya bisa ngomong. Lalu apa yang dikatakan dia 36? Jangan ngomong. Lengkap ya Bapak Ibu Saudara ya. Perhatikan susunan teksnya ya. Dari tidak bisa ngomong, disembuhkan bisa ngomong, dan apa yang dilakukan Yesus? Jangan ngomong lagi. Nah, ini gila nih Bapak Ibu. Ini gila nih. Ini perintah yang gila. Orang yang seumur hidupnya nggak bisa ngomong, sudah sembuh, malah disuruh jangan ngomong. Bayangkan, di mana-mana orang yang memiliki penyakit yang, kita katakanlah penyakit yang keras, penyakit yang hebat, penyakit yang membuat kita menderita, kalau sembuh, pasti kita akan bersorak-sorai, pasti kita akan bergembira, cerita ke orang-orang dan merayakan. Betul ya? Sebagaimana begitu banyak orang yang disembuhkan Yesus di perikop-perikop sebelumnya, pasti akan berteriak-teriak dan menceritanya kepada orang. Konon lagi sih, gagap, sih nggak bisa ngomong. Udah lama nggak ngomong, pengen banyak cerita, disuruh jangan ngomong. Bagaimana perasaannya? Coba kita jadi si bisu dan si tuli. Sudah sembuh, jangan ngomong. Dikatakan Yesus di ayat awal, jangan menceritakannya kepada siapapun. Kalau saya jadi si tuli, saya akan langsung ngomong, ada aja kau bah. Sekali-sekali aku udah bisa ngomong, masa kau larang Yesus? Ada aja kau ini memang. Aku ini nggak pernah ngomong seumur hidupku, masa sekarang kau larang? Dan saya sangat yakin, Bapak Saudara, keluarga atau rekan yang mengantar dia, ingat, ayat-ayat sebelumnya dia diantar oleh keluarga dan rekannya, setelah melihat mujizat ini yang seketika menyembuhkan dia, pasti akan langsung takjub, heran, dan amazed. Selalu itu respon yang kita dapat, betul ya? Takjub, heran, dan amazed. Terpesona, kagum, tidak bisa berkata-kata melihat kesembuhan yang dilakukan Yesus. Tapi jangan ngomong. Ini menjadi ciri khas Yesus. Yesus selalu melarang orang-orang yang sudah disembuhkannya untuk ngomong kepada khayalak ramai, kepada banyak orang. Dia nggak mau. Kecuali di perikop orang yang kerasukan legion, kerasukan setan di Gerasa. Kenapa? Ingat konteksnya, itu adalah konteks kota non-Yahudi, Dekapolis, yang sekarang juga Yesus hadir di depan orang tuli dan bisu ini. Sewaktu itu, orang yang kerasukan legion mau naik mengikut Yesus, melayani dia, menjadi mulia, tapi Yesus larang, dia bilang apa? Beritakan kabar baik bagaimana engkau disembuhkan. Hanya kepada dia.
Kenapa? Karena pada waktu itu tidak ada misionaris atau orang yang mengenal Injil, kecuali si orang kerasukan setan atau legion yang sudah disembuhkan. Nah, dia sudah memberitakannya kan? Makanya banyak orang mengenal nama Yesus di Dekapolis. Makanya ketika dia hadir, banyak orang berbondong-bondong, termasuk si tuli dan bisu. Sekarang, si tuli dan bisu tidak perlu memberitakan itu lagi. Karena memang nama Yesus sudah terkenal pembuat mukjizat, gara-gara berita si orang kerasukan legion, yang awalnya sudah disuruh Yesus memberitakan Injil. Tetapi yang menjadi pola pelayanan Yesus, dia selalu melarang orang memberitakan mukjizat yang dia lakukan. Kenapa, Bapak Ibu? Ini selalu menjadi pertanyaan kita dalam setiap teks. Banyak jemaat bertanya, kenapa ya Yesus larang? Naluri manusia, bahkan mungkin sekarang hamba Tuhan yang banyak melakukan mukjizat kesembuhan, pasti akan memberitakan. Pasti. Minimal lewat media. Walaupun bukan lewat mulutnya langsung, pasti lewat media. Wow, betapa hebatnya dia melakukan kesembuhan, ada dokumentasi bagaimana dia melakukan mukjizat. Jadi banyak orang tahu. Tersebar lewat media. Tetapi Yesus enggak. Kenapa? Simple, seperti yang sudah kita pahami, bahwa Yesus tidak mau dipahami sebagai Mesias yang setengah-setengah. Bahwa Yesus tidak mau orang-orang banyak yang melihat pelayanan dia tidak paham inti pelayanan dia. Jangan pahami pelayanan Yesus setengah-setengah, apalagi hanya memahami pelayanan mujizatnya, Bapak Saudara. Karena dia mau untuk memahami pelayanan dia, harus tunggu sampai akhir pelayanan dia. Apa itu? Penderitaan, mati di kayu salib. Tunggu sampai di situ baru kau melihat bagaimana inti pelayanan Yesus. Yesus tidak pernah mau dianggap seperti dukun, sebagai penyembuh, sebagai pembuat mukjizat, karena dia dianggap sebagai pengajar dan pemberita Injil Kerajaan Allah. Dan sampai kepada penebusan di kayu salib. Itulah inti pelayanan Yesus. Jadi jangan beritakan soal mukjizatnya. Saya mau katakan, intinya beritakanlah Injil dan beritakanlah salib Kristus, Bapak Ibu Saudara. Tentu kita mengucap syukur dalam setiap berkat yang kita alami, atau bahkan kita mengucap syukur kepada orang-orang yang mengalami kesembuhan di zaman sekarang. Puji Tuhan. Tetapi bukan itu inti pelayanannya. Kita harus ingat, bukan itu. Inti pelayanannya adalah salib Kristus. Dan orang-orang di Dekapolis non-Yahudi ini belum tahu. Karena perjalanan Yesus sedang menuju ke sana. Makanya dia bilang, jangan beritahu. Tetapi apa yang kita lihat kalimat akhirnya? Tetapi makin dilarangnya mereka. Makin luas mereka memberitakan. Perhatikan, di sini sudah memakai kata mereka. Bukan lagi dia. Yang artinya menunjuk kepada si tuli atau bisu. Ya. Jadi ini sudah menunjuk kepada orang banyak yang menyaksikan kesembuhan itu. Tetapi makin dilarangnya mereka. Berarti bukan hanya si tuli dan bisu. Makin luas mereka memberitakan. Yesus ini capek sebenarnya. Dia udah ngelarang-larang. Nggak pernah ada yang mentaati. Nggak pernah ada yang mendengarkannya. Bagaimana mungkin? Khususnya si tuli dan bisu. Seperti saya katakan. Pastilah dia begitu happy, Bapak Ibu Saudara. Dan dia langsung cerita. Baik itu ke keluarganya, rekan-rekannya, dan orang banyak yang melihat di situ. Dan terlebih ketika orang banyak melihat mujizat yang spektakuler itu, makin banyaklah mereka cerita di orang-orang sekitarnya. Di wilayah Dekapolis non-Yahudi, semakin tersebarlah nama Yesus, pembuat mujizat. Akhirnya tersebar, Bapak Saudara. Tidak bisa tertahan. Walaupun Yesus sudah melarang, tidak bisa tertahan. Tersebar begitu luas. Nah, ini yang bisa kita lihat di ayat 36 ini. Seperti saya katakan, jangan pernah mengenal Yesus hanya setengah bagian. Jangan pernah mengenal Yesus hanya sebagai Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang mengampuni dosa kita. Saya selalu katakan itu, jangan pernah mengenal itu sebagian. Kita sudah tahu Tuhan itu baik. Kita sudah tahu Yesus itu Maha Pengasih dan Pengampun. Tapi tahukah kita Dia membenci dosa? Oleh karena itu, kita belajar terus-menerus memproses hidup kita supaya tidak berbuat dosa. Kan begitu ya? Masa kita nanti buat dosa sudah diampuni, kita tahu Tuhan itu baik. Nah, itu nanti kita jadi ajaran hyper grace ya. Buat dosa aja terus ya. Karena kita tahu Tuhan Maha Pengasih dan Pengampun, sampai mati buat dosa aja terus tak perlu bertobat. Bukan seperti itu, Bapak Saudara. Jangan kenal Dia sebagian-sebagian. Kalau Anda mau mengenal Dia hanya soal mujizatnya, saya akan tanya,
maukah engkau mengenal salibnya? Apa itu salib? Lambang penderitaan, lambang kehinaan. Maukah engkau bersekutu dengan Yesus yang disalib dan kita sama-sama mengalami penderitaan di dunia ini karena pemberitaan Injil? Itu yang harus kita tanamkan. Jangan kenal dia sebagian-bagian. Apalagi hanya mengedepankan mujizatnya terjadi dalam hidup kita setiap hari. Bukan itu pelayanan kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara. Makanya ada salah satu lirik lagu terkenal, ya ini perlu memang dikaji secara teologis ya. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kurang tepat, Bapak Ibu Saudara. Saya udah capek kali berdoa, nggak ada mujizat yang terjadi. Iya, iya kan? Karena tanpa berdoa pun kalau Tuhan mau kasih mujizat, terjadi aja lah. Betul kan? Kedaulatan dia kok. Tapi kalau lirik lagu itu kita renungi, nggak salah, lagu itu bagus ya. Kita renungi gitu. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Enggak juga, Bapak Ibu Saudara, enggak nyata. Betapa banyaknya anak Tuhan yang mungkin di rumah sakit mengalami kanker stadium 4, jantung, penyakit jantung, atau juga terserang COVID yang sudah parah, pasti nyanyi lagu ini, enggak nyata juga kok. Udah berdoa, dia capek semalam suntuk, enggak nyata juga. Artinya apa? Pelayanan dan iman kepada Yesus bukan soal mujizat. Itu dia. Tak perlu kita menceritakan Yesus sebagai penyembuh atau pembuat mujizat. Tak perlu. Karena Yesus sendiri pun melarang di Alkitab. Kalau sekali-sekali no problem lah, artinya sekali-sekali ini kita datang ke rumah sakit, ke rumah saudara kita mendoakan dia, dalam nama Yesus, Bapak, Ibu pasti sembuh. No problem lah. Tetapi kalau inti pelayananmu nih, hanya soal mujizat, kesembuhan, tumpang tangan. Ada yang salah dalam pemahamanmu memahami teks kitab suci. Nah, ini pentingnya kita eksposisi ya. Supaya kita memahami lebih dalam apa yang dimaksud Yesus dalam setiap perkataan. Jadi jangan pahami Yesus setengah-setengah. Yang kita sebarkan itu bukan berita mujizat, yang kita sebarkan itu sesuai perintah Yesus, amanat agung adalah Injil, Bapak Ibu Saudara. Apa itu Injil? Kabar baik. Apa itu kabar baik? Keselamatan dari Allah. Kabar baiknya bukan semua orang akan disembuhkan, bukan. Injil itu keselamatan dari Allah. Itulah kabar baik yang harus kita beritakan ke ujung bumi, kata Yesus. Maka itulah yang menjadi inti pelayanan kita. Ini yang menjadi perenungan bagi kita. Supaya kita cermat memandang apa yang Yesus mau. Dia melarang kok. Jangan beritakan. Walaupun akhirnya orang banyak, termasuk si tuli dan bisu, tidak bisa tahan dan akhirnya menceritakan kepada orang banyak. Tidak terbendung memang. Tidak terbendung. Tapi ingatlah, inti pelayanannya adalah sampai akhir hidupnya, yaitu penebusan di kayu salib. Mari kita lihat ayat terakhir, ayat 37, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah respon yang biasanya akan kita temui setelah Yesus melakukan mujizat di ayat 37, perhatikan. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Luar biasa sekali ya. Ini adalah respon yang selalu kita dapat atau kita baca ketika Yesus melakukan mujizat. Takjub, tercengang, amazed. Ya, selalu itu. Artinya apa? Takjub dan tercengang, tidak pernah melihat yang seperti ini. Nah, itu dia. Ini suatu hal yang baru. Ini seperti tangan Allah yang melakukan mujizat atau kesembuhan. Kami tidak pernah melihat ini. Wow. Ya. Dan perhatikan kalimat berikutnya. Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar. Yang bisu dijadikannya berkata-kata. Ini apa, Bapak Saudara? Inilah penggenapan dari kata mogilalon yang kita dapat dalam Yesaya pasal 35. Akhirnya, keselamatan untuk bangsa asing itu terjadi dan tergenapi. Makanya dikatakan, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang kusta tahir. Penggenapan nubuatan-nubuatan perjanjian lama dilakukan Yesus dalam pelayanan. Kalimat ini sangat menarik, terlebih kita fokus di kalimat, lihat. Ia menjadikan segala-galanya baik. Pelan-pelan bacanya, saya ulangi ya. Ia menjadikan segala-galanya baik.
Coba bagi yang udah baca Alkitab, teringat dengan gaya bahasa di kitab mana? Ia menjadikannya baik. Ia menjadikan segala-galanya baik. Ia menjadikannya sangat baik. Teringat di mana? Gampang lah. Awal kitab kok, Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Kejadian. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi seluruh isinya, mulai dari hari pertama sampai kelima, diakhiri selalu dengan kalimat, dia melihat yang dia ciptakan baik. Dia melihat baik. Dan ketika pada hari ke-6 menciptakan manusia, ditutup dengan kalimat apa? Dia melihatnya sangat baik. Waduh. Inilah kata yang ketika dia mengucapkan Efata sama dengan firman Allah yang berkuasa, menjadikan dan menciptakan segala sesuatu. Dan hasilnya apa, saudara? Baik. Markus membawa kita untuk melihat kalimat yang ada di Perjanjian Lama di awal kitab, yaitu kitab Kejadian, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dan seluruh ciptaannya itu baik, bahkan sangat baik. Luar biasa, Bapak Saudara. Selalu baik, dan inilah respon orang banyak yang melihat itu. Ia menjadikan segala-galanya baik. Bagaikan Allah di Perjanjian Lama yang instan juga menjadikan langit dan bumi. Betul ya? Jadilah terang, jadi. Nggak lama itu, jadilah terang. Jadilah cakrawala, jadi juga. Dipisahkan siang dan malam, jadi. Instan. Dan begitu juga yang Yesus lakukan di perikop ini, di teks ini. Dia instan menyembuhkan si tuli dan buta. Si tuli dan bisu, maksud saya. Sehingga langsung dapat berkata-kata dengan baik dan langsung mendengar dengan jelas. Suatu hal yang luar biasa. Bagaimana kita melihat secara tersirat, Markus ingin memperjelas bahwa Yesus memang adalah Allah dan kuasa perkataannya adalah kuasa ilahi di Perjanjian Lama. Semua yang kita terima dalam hidup ini baik, bahkan sangat baik. Mengucap syukur, Bapak Saudara. Yuk, di dalam minggu ini, di ibadah terakhir bulan Februari ini, lewat firman ini, kita mengucap syukur. Sampai detik ini, Tuhan masih memberikan segala sesuatu. Apapun problem kita, masalah kita, tetap mengucap syukur. Karena dia sudah memberikan yang terbaik. Yang terbaik dia berikan bukan hanya soal kita bisa punya makan, bukan soal kita bisa punya uang, tetapi yang terbaik dia berikan adalah anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus manusia berdosa. Jadi jangan pernah lagi mengeluh dalam hidup ini. Bayangkan di dalam perikop ini, kita belajar si tuli dan bisu yang hidupnya selama ini terpinggir, terasing, yang tidak bisa ngapain-ngapain. Tapi sekarang setelah sembuh, dia langsung baik dan sangat baik. Konon lagi kita yang nggak punya penyakit, konon lagi kita yang masih bisa melihat, masih bisa ngomong, masih bisa jalan, kok mengeluh sama Tuhan? Kok bilang sama Tuhan, Tuhan hidupku kok gini-gini aja? Loh, ini yang penyakitan aja baik, sangat baik. Karena yang Yesus berikan, yang Allah berikan, sangat baik. Saya teringat satu teman kita, di dalam pelayanan awal mula perintisan kita lewat King David Ministry, sebelum menjadi gereja kita punya satu teman namanya Albert, yang sering menyanyi untuk kita setiap hari Sabtu, dan dia memiliki kurangan tidak bisa melihat. Tapi Albert ini luar biasa. Saya selalu memakai contoh bahwa dia orang yang harus kita tiru. Sebagai orang yang sehat dan bisa melihat, kita yang terlalu banyak ngeluh. Albert selalu datang ke pelayanan King David Ministry lewat naik busway dan hanya memakai tongkat karena dia nggak bisa melihat. Tapi dia bernyanyi untuk Tuhan di tempat kami dan tidak pernah mengeluh. Kenapa? Karena dia pasti sadar yang Tuhan berikan, walaupun dia dalam kekurangan, itu sangat baik. Apapun yang dilakukan Tuhan Yesus dalam hidup kita, baik, Bapak Ibu Saudara. Baik. Nah, tergantung kitanya nih. Mau menganggapnya baik dan bersyukur, atau mengeluh, menyalah-nyalahkan Tuhan. Nah, ini yang bisa kita lihat, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kita punya iman percaya yang kuat di dalam Tuhan. Bahwa dalam hidup kita, dia sudah menjadikan segala sesuatunya yang baik. Sekali lagi saya katakan, jangan fokus kepada mukjizatnya, tapi lihatlah apa yang Yesus lakukan dalam kita. Ketika dia memberikan keselamatan lewat anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Apa yang bisa kita ambil dalam perikop ini, di akhir pasal 7, puji Tuhan kita akan memasuki pasal 8, setengah dari pasal
Injil Markus. Di dalam perikop ini kita bisa melihat Yesus menunjukkan dirinya sebagai Allah yang sejati. Lagi-lagi, Markus ingin menjelaskan di dalam setiap tulisannya bahwa Yesus itu adalah Allah yang sejati. Dengan kuasa perkataan yang menjadikan segala sesuatu. Efata, seketika juga, maka sembuhlah dan terjadilah segala sesuatu. Yang kedua, seperti biasa, Yesus datang dengan maksud bahwa dia adalah pembebas, bahwa dia memberi keselamatan bagi bangsa asing. Dia tidak merasa non-Yahudi adalah bangsa najis yang harus dijauhi, tetapi sesuai dengan nubuatan-nubuatan perjanjian lama, dia datang untuk menggenapi dan memberikan keselamatan. Dan yang ketiga, Yesus tidak suka diberitahu bahwa dia adalah pembuat mujizat atau penyembuh, karena orang harus melihat pelayanannya secara utuh. Karena inti pelayanannya sampai akhir hidupnya adalah mati di kayu salib menebus manusia yang berdosa. Pahamilah Yesus secara utuh, Bapak Ibu Saudara. Sehingga refleksinya untuk kita di dalam perikop akhir pasal 7 ini, yuk kita harus hadir kepada orang-orang yang terpinggir, kepada orang-orang yang sakit, kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan pernah anggap sesama kita adalah orang najis. Jangan pernah anggap orang yang kekurangan atau penyakitan adalah orang yang dikutuk Tuhan dan harus dijauhi. Tetapi kita harus memiliki karakter Kristus yang datang kepada mereka. Tapi ingat, yang kita beritakan kepada mereka adalah Injil, keselamatan Tuhan Yesus, bukan soal kesembuhan mujizat. Puji Tuhan, kita akan melanjutkannya ke pasal 8, terus doakan pelayanan kita dan eksposisi Injil Markus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Pada hari ini kami bisa menyelesaikan akhir dari pasal 7 Injil Markus, di mana kami terus mendalami firman ini, di mana Roh Kudus memberikan kami hikmat, pencerahan, untuk terus mempelajari firman-Mu. Roh Kudus, materaikan firman dalam hati dan pikiran kami, kepada jemaat-Mu di rumah masing-masing, tempat masing-masing, agar mereka yang belajar dan mendengar firman ini, bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak, kami serahkan segala bentuk pelayanan kami dan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu melalui perantaraan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini, saudaraku. Pelangi sehabis hujan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat. Namun kasih-Mu nyata padaku, pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiap-Mu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak nilai dan abadi. Dari awal nyanyikan pujian itu. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal. Namun hatiku kan tetap kuat, janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiap-Mu Tuhan, di balik dukaku telah menanti
harta yang ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik duka telah mengerti harta yang ternilai dan abadi, harta yang ternilai dan abadi. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan kita bisa bertemu di dalam ibadah online. Puji Tuhan, doakan mungkin di Maret, dan kita ini sudah memasuki masa prapaskah. Bapak saudara yang ada di rumah, kita doakan kalau situasi sudah membaik, kita Maret bisa kembali tatap muka dan bisa merayakan Paskah secara tatap muka di gereja kita GKT Raja Daud. Warta kita pada hari ini saya mengingatkan dan mengajak ya semua rekan-rekan, anak-anak muda, jemaat, keluarga untuk memberikan persembahan atau perpuluhan melalui rekening Yayasan Bisa, yaitu Bank BCA sesuai yang tertera, atau langsung ke rekening gereja kita, yaitu Bank DKI, nomor rekeningnya tertera. Mari kita didik diri kita biasakan diri kita untuk memberi kepada Tuhan. Selanjutnya, saya ingin memberitahu mengenai pendalaman Alkitab kita. Nah, minggu lalu, kita mulai di hari Kamis lewat Zoom, ya. Kita bergabung dengan anak-anak sekolah teologi. Kalau ada yang mau ikut juga Kamis depan bisa. Tetapi yang untuk tatap muka kita melakukannya Rabu. Jadi bisa 2 kali, karena yang Rabu ini biasanya orang-orang GKTI yang mengikutinya. Baik majelis dan rekan-rekan dari yayasan juga. Kalau Rabu itu kita bisa kumpul, kita menetapkannya kemarin di Senayan City, ya. Kita sambil ngopi-ngopi, sambil nongkrong tapi membahas Alkitab. Nah, tapi Kamis juga jam 1 lewat Zoom akan dibagikan. Bagi yang tertarik mau ikut kelas pendalaman Alkitab, bisa DM di Instagram kita King David Ministry atau WhatsApp majelis kita Romi sesuai dengan nomor handphone yang tertera. Mari kita datang ke dalam kelas pendalaman Alkitab bergabung bersama-sama. Selanjutnya saya ingin memberitahu YouTube channel kita ada 2. Yang pertama GKT Raja Daud, di mana setiap ibadah akan ditayangkan jam 8 pagi. Ya, jadi ibadah minggu kita kalau online jam 8 pagi, tapi kalau offline itu akan diupload malamnya, karena ibadah kita sore, jam 3 kalau tatap muka. Lalu satu channel lagi yaitu Hanya Alkitab. Ini berisi tentang isu-isu teologis, bagaimana pemahaman-pemahaman firman yang lebih dalam lagi, isu-isu kontroversial, bisa ditonton di YouTube Hanya Alkitab. Dukung terus di like, comment, subscribe, dan share, supaya semakin banyak orang-orang yang diberkati. Dan yang terakhir lewat media kita yang lain, yaitu buku dan buletin, supaya teman-teman bisa kembali melihatnya atau memesannya di dalam bentuk PDF, bisa hubungi majelis atau bisa hubungi saya langsung. Kita belum cetak secara langsung, hardcover, tapi secara PDF bisa langsung dikirim dan harganya juga sangat murah. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam, bisa memesannya secara langsung. Demikian warta kita. Untuk mengakhiri ibadah ini, Bapak-Ibu Saudara, mari kita ambil sikap. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini, Tuhan masih memberkati kami, masih memberikan nafas kehidupan, sehingga kami bisa melakukan ibadah secara online. Berkatilah kami di tempat masing-masing, di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah ini. Kiranya segenap nyanyian pujian kami dari awal sampai akhirnya menyenangkan Tuhan dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan biarlah firman yang sudah ditabur dimateraikan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami, supaya kami bukan hanya mendengar firman, tetapi bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa. Biarlah ibadah ini menyenangkan-Mu dari awal sampai akhirnya. Hamba-Mu berdoa buat tangan-tangan yang memberi persembahan. Kiranya Tuhan berkati semua rekan-rekan, keluarga, jemaat yang memberi persembahan. Berkati apapun yang menjadi
bagian hidupnya, baik itu pergumulan hidupnya, berkati keluarga, berkati pekerjaan, berkati keuangan, atau berkati teman-teman yang sedang mencari jodoh. Kiranya Tuhan berikan yang terbaik sesuai dengan waktu Tuhan. Dan biarlah semakin banyak orang yang membantu pelayanan GKT Raja Daud, yang memberi dengan hati yang bersyukur. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa buat pelayanan GKT Raja Daud dan Yayasan Pondok Raja Daud. Segala visi, misi, dan program yang telah kami buat, kiranya itu berasal dari Allah, sehingga kami sebagai hamba-Mu, sebagai alat-Mu, hanya melaksanakannya untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati segenap media yang kami pakai untuk memberitakan Injil-Mu, media YouTube, buletin, buku, Instagram, kiranya semua dipakai untuk memuliakan Tuhan, dan semakin banyak orang mendengar nama Yesus Kristus. Hamba-Mu juga berdoa Bapa, buat rekan kami, saudara kami, teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit, sehingga sulit untuk mengikuti ibadah, sulit beraktivitas ataupun bekerja. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang kiranya memberi kesembuhan, sehingga bisa pulih dan bisa berkumpul bersama saudara seiman, bisa beribadah dan beraktivitas seperti biasa. Terima kasih Bapa. Terkhusus kami berdoa buat bangsa Indonesia, yang kiranya Tuhan semakin berkati dan memulihkan kami, khususnya dalam penyebaran COVID-19. Biarlah Tuhan memberkati dari pemerintahan pusat sampai daerahnya, agar bekerja sebaik-baiknya, bekerja dengan jujur untuk menjalankan pemerintahan ini. Dan biarlah semua bagian bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan COVID-19. Berkati bangsa kami ya Bapa, terutama berkati anak-anak-Mu di bangsa ini, agar kami menunjukkan karakter Kristus, agar kami menyebarkan Injil kepada banyak orang, sehingga banyak lutut bertelut, lidah mengaku, hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Terkhusus hamba-Mu juga berdoa buat keadaan di dunia sekarang ini, yang sedang dalam keadaan yang tidak baik. Ada beberapa negara atau bangsa yang sedang mengalami invasi atau perang. Kiranya kami anak-anak-Mu berdoa untuk kedamaian yang ada di dunia ini. Dan biarlah apapun yang terjadi, kami yakin dan percaya dengan iman, itu semua adalah kedaulatan dan ketetapan yang Tuhan telah berikan untuk bumi ini. Oleh karena itu, biarkan hati kami terus mengarah kepadamu, semakin bertobat hari demi hari. Karena kami tahu, hari-hari akan semakin jahat. Hari-hari dan zaman ini akan berakhir, dan kami siap kepada pengadilan terakhir, datangnya Engkau yang kedua kali. Terima kasih Bapak, kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kita sama-sama berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu buat saudara-saudaraku yang telah beribadah pada pagi hari ini.
Demikianlah rangkaian ibadah kita, saudaraku. Tetap setia dalam beribadah meskipun kita masih dalam keadaan online, saudaraku. Tetap mengikuti ibadah-ibadah GKTI Raja Daud, Jemaat Cawang, Jakarta. Dan sampai jumpa minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sehat selalu. Shalom.